Yang paling gampang, paling dekat dulu dengan running. Ya, paling dekat itu bukan jaraknya di sini. Ya, bukan jaraknya di sini, tetapi yang banyak penolakan yang terdekat. Oke, selamat siang Pak Fajar. Sehat Pak? Bisa dengar suara saya dengan baik di sana Pak? Mungkin ada kendala, bisa di. Alhamdulillah sehat Pak. Selamat siang. Oke, selamat siang. Bisa dengar suara saya dengan baik Pak ya? Cukup jelas Pak, cukup jelas. Baik. Sebelum saya masuk, mungkin saya jelaskan materi yang mungkin sudah disampaikan sebelumnya. Ada pertanyaan yang menjadi ganjalan selama kemarin berlatih atau mencoba dengan akun demonya. Ada pertanyaan dulu mungkin Pak, biar nanti kita jadi ada Eh, bahan. Kalau secara teori Oke, masuk. nggak ada sih Pak ya. Cuma kalau untuk Praktek. aplikasi atau pada saat Ya, lebih ke prakteknya itu yang ya. apa Mungkin memang kayaknya memang banyak perlu latihan. diulang-ulang terus. Oke. Sepertinya masih belum apa nyangkut di saya gitu. Oh, baik. Kalau Nah, begitu saya akan coba untuk sedikit mengulas biar nanti kita lebih memahami, kemudian step-stepnya bagaimana kita biar lebih detail nanti. Baik, saya iya. akan mencoba untuk mengulang beberapa hal terkait dengan materi dan prakteknya. Di materi yang kita khususkan, kita fokuskan adalah di money management, ya. Mungkin bisa diulang-ulang money management ini untuk melancarkan gerak cepat kita, karena kalau ini tidak bisa kita menguasai dengan baik, nanti market bergerak kita masih kebingungan dengan lot yang kita gunakan, kemudian berapa toleransi yang harus kita resikokan. Sekedar satu gambaran berkaitan dengan money management ini sebenarnya lebih pada ketahanan, sehingga ketahanan ini yang harus kita jaga karena berkaitan dengan hidup dan matinya trading. Tanpa kita memahami cara kita mempraktekkan ketahanan, menjaga ketahanan, sehebat apapun analisa akan kolaps pada akhirnya nanti. Sehingga nomor satu nanti ketahanan yang harus kita perhatikan. Berkaitan dengan ketahanan, mungkin bisa menggunakan pilihan yang kemarin sudah kita sampaikan, atau paling tidak ketahanan kita selalu jaga di kisaran 20% dari modal. Jadi secara keseluruhan dari trading yang kita lakukan, batasi maksimum kerugian di angka 20%. Jangan sampai lebih dari 20%. Namun demikian, ini adalah batas ambang maksimumnya. Tentu lebih baik di bawahnya ini. Sehingga dalam satu kali transaksi, dalam satu kali sesi transaksi, misalkan ada buy 0,1, ada sell 0,2, ada buy 0,1 lagi, ada sell 0,3. Dari beberapa transaksi, beberapa entry ini, maka maksimum keseluruhan dari floatingnya, floating minusnya yang bisa kita toleransi adalah 20%. Jangan lebih dari 20%. Apapun caranya, bagaimanapun tekniknya, usahakan ketahanan kita maksimum untuk toleransi adalah 20% untuk batas maksimum kerugian kita. Ya, lebih bagus tentu di bawahnya ini. Biasanya ada yang menggunakan 5%, ada yang menggunakan 10%. Nah, saya sendiri menggunakan batas maksimum adalah 20 sampai 25%. Meskipun tidak profit, tetapi ini harus segera dihindari ketika sudah berada di atas toleransi kita. Saya ambil contoh begini, jadi sering kita ulang-ulang biar setidaknya ada gambaran di sana, sehingga nanti ke depan ketika menemui kasus-kasus seperti itu tidak menjadi
persoalan yang baru, tetapi sudah kita sampaikan berulang-ulang. Saya ambil contoh seperti ini ada contoh untuk transaksi, ya, transaksinya tidak hanya satu tapi ada 3 dengan masing-masing lot yang berbeda. Ada 2 sama dan 1 yang berbeda. Pertama kita menggunakan lot 0,4, kemudian 0,5, 0,5. Ketiganya trading dengan satu arah, yaitu buy. Sehingga ketika trading dengan satu arah, lotnya akan menjadi makin besar, beban akan semakin berat. Kalau kita total semua lotnya 1,4. Nah, dengan lot 1,4 ini tentu menjadi pengaruh terhadap ketahanan kita. Bisa dibayangkan ketika lotnya 1,4, ini modalnya 12.572,71. Ini modalnya 12.572. Kalau kita bagi dengan lotnya 1,4, maka ketahanan kita adalah 8.000 sekian. Sehingga ini di kategori ketahanan yang beresiko. Sangat tidak rekomendasi ketika pemula, sangat tidak rekomendasi ketika belum memahami dan mempunyai jam terbang yang tinggi, karena ini sangat beresiko. Dengan ketahanan hanya 8.900 atau maksimum 9.000 lah. Ketahanan kita adalah 9.000. Artinya ketika market bergerak 9.000 pip, ini habis. Ya, bisa dibayangkan 9.000 pip ini ketahanan yang cukup beresiko, sehingga ini membutuhkan latihan yang panjang, membutuhkan tahapan yang panjang. Kalau kita tiba-tiba mengambil ketahanan sekian, harus sudah diperhitungkan lot kita adalah 1,4, ketahanan kita hanya sekian. Di pergerakan goal 1 hari bahkan bisa lebih dari 9.000 ketika ekstrim. Maka kalau seperti ini kita biarkan, tentu akan menjadi trading yang tidak sehat. Namun demikian di dalam perjalanannya kita bisa antisipasi, bisa kita melihat. Nah, sekarang sebelum terjadi semuanya bergerak dengan ekstrim, kita segera antisipasi. Kita lihat lotnya yang pertama 0,4 minusnya 1.400. Kalau kita lihat 1.400 ini kita bagi dengan 1.404 kita bagi dengan 0,4. Nah, ini sudah floating 3.500 pip. Kalau kita trading jangka pendek, ini sudah tidak rekomendasi. Saya tidak pernah mengajari trading jangka pendek dengan floating minus sampai 3.000. Karena dalam kondisi yang ekstrim pun, batasan kita paling maksimum 1.500. Contoh misalkan begini. Kalau saya masuk di posisi seperti ini, saya masuk entry sell dengan alasan misalnya ini kecenderungan sudah mulai turun, ya, artinya struktur sudah mengarah ke bawah, kemudian dari hijau ini sudah mulai penolakan, dia mencoba untuk naik tapi tidak mampu, maksimum naiknya terkunci di sini, sehingga ini betul-betul masih jauh dari kekuatan buyer yang ada. Bahkan di atas pun tidak bisa menembus, artinya buyer sudah mulai lemah, kembali lagi ditolak oleh seller dominan. Kemudian setelah seller muncul yang kedua sebagai konfirmatornya, maka saya entry saya di sini. Ini saya entry-nya di sini, sell. Di candle merah sesudah 2 merah yang sudah terbentuk, ya. Ini kita entry-nya sell misalkan 0,2 di sana. Nah, diingat di dalam menentukan batas toleransi kita bisa menggunakan prosentase, kita bisa menggunakan support resisten. Saya lebih cenderung ke support resisten, di mana di situ yang terdekat ada support resisten. Kalau kita melihat ini di sini, kemudian di sini ada resisten, kemudian resisten yang kuat lagi di atasnya ini.
Karena di sini banyak penolakan, banyak penolakan, banyak penolakan. Maka saya lebih cenderung ke banyaknya penolakan. Ini yang saya jadikan sebagai acuan untuk mengambil posisi resisten. Ya, resisten sebagai acuan yang kuat untuk kita nanti batasi kerugian kita. Sehingga SL-nya di sini. Ya, stop loss-nya di sini di 1793.59. Atau bisa kita kasih space atau kita kasih ruangan yang lebih tinggi, yang lebih lebar lagi untuk memberikan ruang gerak yang lebih, bisa tarik ke atas lagi. Ini sudah lebih dari cukup karena sudah di atas dari resisten. Kita taruh di sini SL-nya. Perhatikan nanti kondisi seperti ini tidak mungkin sampai 3000 bahkan 3000 lebih. Ini SL-nya kita ambil 1794.70. Kemudian kita coba ukur, kita coba hitung berapa pip pergerakannya. Dari titik entry kita di sini, kalau kita ukur sampai ke atas, ya sekitar 612. Ini hanya bergerak 612 pip. Sehingga ketika marketnya tidak sesuai dengan analisa kita atau marketnya ternyata naik, ya naiknya sejauh mana harus diuji paling tidak di area resisten. Karena kalau sudah menyentuh area resisten dan kuat di sana, maka peluangnya akan lanjut naik. Ya, maksimum kerugian kita di sini 612. Sehingga kalau kita kalkulasi secara matematik kerugian kita ya dari sell 0,2 ketika rugi naik 600 sekian pip, ya tinggal ngalikan 612. Ya, sekitar 120-an, 122. Artinya hanya bergerak 600 pip kita batasi toleransi kita. Kenapa lebih awal? Karena lebih awal tentu kerugian kita tidak terlalu panjang. Ya, tidak terlalu panjang. Ini masih 122. Ini minusnya kalaupun berbalik adalah 122. Demikian juga misalnya ketika marketnya naik, ya ketika marketnya naik ini sudah mulai naik, kemudian contohnya di sini. Nah, di sini ada resisten, kemudian resisten di breakout, maka kita entry buy sesudahnya. Contoh misalkan di sini buy. Saya ambil posisi buy. Nah, ketika posisi buy, maka harus segera dipersiapkan batasan resikonya. Ruginya ketika buy tentu ketika turun. Nah, di mana di bawah ini tidak ada supportnya. Nah, kalau tidak ada lekukannya, kita lihat penolakan yang terdekat. Penolakan yang terdekat, oke, kita lihat. Nah, di sini ada penolakan, kita bisa taruh di sini. Bisa taruh di sini untuk penolakannya atau supportnya. Oke, kalau pengen lebih dekat lagi, tentu di sini. Ya, di sini ada supportnya. Ya, tentu semuanya kita bisa uji dan cobakan ketika kita mencoba. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, yang mana yang kira-kira cocok buat kita, yang pas buat kita tidak tahu. Contoh kita bisa menggunakan misalkan SL-nya yang pakai yang ini. Kalau saya terlalu dekat, misalnya teman-teman terlalu takut dengan agak jauh, kita bisa gunakan SL yang ini. Ya, tapi saya cenderung yang lebih ada ruangan untuk bergerak naik turun dan tidak tersentuh SL kita, kemudian masih berpotensi untuk profit. Namun demikian, namanya ketahanan harus dijaga, toleransi kerugian harus kita siapkan. Artinya simulasi harus kita siapkan semuanya. Ya, SL di sini di angka 1784.98. Ya, bukan 94 tapi 98. Oke, ketika kita entry tadi buy di sini, ya tetap kita antisipasi. Berapa kira-kira kerugian jika nanti marketnya berbalik? Ya, 765. Ini menghitung kemungkinan-kemungkinan. Tetapi tentu dengan jarak yang cukup biar nanti ada ruang leluasa untuk dia bergerak dan tidak tersentuh. Karena kalau terlalu dekat nanti selalu kesentuh. Kalau kita naruh dekat selalu kesentuh.
Sekali lagi, dalam trading tujuan utama bukan stop loss tetapi profit. Stop loss hanyalah bagian untuk membatasi kerugian dan tidak wajib kita memasang stop loss. Yang wajib adalah membatasi kerugian. Kemudian profitnya berapa sesuai dengan rencana trading kita. Kalau kita misalkan targetnya per transaksi 100 pip atau 200 pip, ya belajar untuk disiplin dan konsisten di sana. Ya misalkan kalau kita ngambil 200 pip, ya ini sudah lebih dari cukup, 500 ini sudah banyak. Bahkan mungkin tidak sampai di ujung ya, sampai 300 atau menyentuh target kita close duluan. Diingat, ini sudah berada di area resisten, harus hati-hati, harus segera di close, karena bisa saja di area resisten itu kembali lagi reversal, balik lagi. Ya, bisa juga naik, bisa juga turun. Tetapi lebih hati-hati ketika sudah menyentuh area resisten atau support, misalkan kalau turun, maka harus kita selesaikan dulu biar lebih aman. Nanti masalah mau nambah lagi, urusannya lain lagi. Jadi kita lain waktu kita bisa membaca peluang-peluang selanjutnya. Nah, ini seperti ini harus betul-betul difahami, kemudian menentukan support dan resisten ini harus benar-benar terbiasa. Sekali lagi, mengambil support resisten mengikuti kondisi yang terakhir. Misalnya sekarang ini, kondisi sekarang ini kita ngambil support tidak bisa ngambil di sini karena sudah dilewati. Sudah dilewati berarti tidak bisa ngambil yang di atasnya. Kita ngambil yang sebelah bawahnya yang banyak penolakan di sini. Ya, banyak penolakan di sini. Bagaimana kita bisa melihat ini sebagai penolakan? Perhatikan di sini ditolak turun. Perhatikan di sini ditolak turun. Kemudian di sini ditolak turun. Di sini semuanya ujungnya kembalinya di ujung di bawah, artinya selalu di bawah. Meskipun ujungnya di puncak di atas, tetapi kalau bodinya ditutup berada di area segaris resisten, maka ini adalah resisten yang sangat kuat. Sehingga untuk membaca ke depannya ini harus diuji di area di sini. Harus diuji di area resisten ini. Apakah nanti kuat atau tidak? Nanti kita tunggu. Kuat atau tidaknya tentu melihat hasil di sini nanti. Ketika nanti menembus dalam bentuk ekor kemudian ditutup di atasnya, ini berarti bukan breakout tetapi false breakout atau breakout yang gagal. Maka kita lihat nanti. Kalau sudah di area support tidak di breakout, kita tunggu konfirmatornya. Konfirmator untuk apa? Konfirmator untuk naik karena tidak mampu breakout. Konfirmatornya apa? Tentu sudah ada penolakan. Di sana nanti kita tunggu candle warna hijau. Nah, candle warna hijau kemudian misalnya dikuatkan lagi hijau lagi, atau satu candle hijau yang kuat, ini sudah lebih dari cukup untuk entry buy di sana. Dengan catatan sebelumnya ada penolakan, kemudian berada di area support. Karena ini belum terjadi, hijaunya juga belum muncul, sekarang masih running dan didominasi oleh warna merah, maka fokus kita hanya melihat dulu apakah nanti breakout dari support atau tidak. Kalau breakout kita bisa ikut sell, kalau tidak breakout berarti kita menunggu konfirmator untuk naiknya. Bagaimana ketika nanti breakout begini merah? Ya kita bisa ikut sell. Nanti silakan kondisi seperti ini, kalau misalkan sudah breakout, kita coba praktek dengan langsung entry sell di sesudahnya. Ini harus dicoba. Kalau tidak pernah mencoba, maka tidak akan ketemu nanti peluang-peluang itu. Kemudian ketika sudah profit, hati-hati, kita lihat lagi sebelah kiri ada apa lagi, apakah ada benturan atau tidak. Yang paling dekat ketika tidak ada benturan, maka lihat di situ yang namanya koreksi. Ya, koreksi kemarin adalah yang menjadi dominan, kemudian dibagi dua. Ini adalah area koreksi. Ya, sehingga nanti harus diuji lagi di area retracement atau koreksinya di sini. Ini area untuk koreksi atau retracement. Ya, tadi ketika misalkan kita entry sell sudah profit,
dan mendekati area koreksi, kita langsung close duluan lebih awal. Kecuali trading kita jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka menengah, jangka panjang kita bisa berhari-hari, profit kita targetnya bisa ribuan. Ya, namun demikian prosesnya panjang, ketahanannya harus kuat. Sehari 2 hari belum tentu dapat profit nanti. Nah, bagi saya yang model-model seperti itu sudah tidak cocok karena saya membutuhkan likuiditas setiap hari. Kalau bisa setiap hari profit masuk, setiap hari profit masuk. Berapapun itu, yang penting bukan nominalnya dulu. Yang terpenting adalah konsistensi profit dulu. Kalau bisa mempertahankan profit yang konsisten, baru nanti kita kembangkan dengan gaya kita lagi. Oke, seperti ini contohnya, ketika misalkan nanti turun, perhatikan juga area benturannya. Kemudian ketika breakout nanti misalkan, nah breakout kita bisa ikut entry selanjutnya di sini, sell lagi. Ya, tetapi hati-hati juga. Ketika sudah mulai turun kuat, maka harus selalu di zoom in dan zoom out. Adakah benturan di sana? Benturan yang saya maksud adalah banyaknya penolakan yang menjadi support maupun resisten. Yang paling gampang, paling dekat dulu dengan running. Ya, paling dekat itu bukan jaraknya di sini. Ya, bukan jaraknya di sini, tetapi yang banyak penolakan yang terdekat. Kalau kita ngambil yang di sini, ya, kalau kita ngambil yang di sini terlalu jauh. Karena ada step-stepnya. Bergerak itu ada tahapan-tahapannya. Apakah tidak boleh begini? Boleh. Yang begini pun boleh, tidak masalah. Kita ngambil di sini, karena di sini pun ada penolakan, di sini ada penolakan, dan ini bisa menjadi support. Ya. Tetapi kalau terlalu jauh, sementara di dekatnya ada, nanti kita kehilangan momentum, kehilangan peluang. Kemudian di mana kita yang cari yang dekat? Cari yang terdekat dari runningnya. Ya, di sini ada penolakan, banyak penolakan, maka ini kita jadikan sebagai support yang terdekat dulu. Ya, di sini banyak penolakan. Perhatikan, banyak penolakan di sana, kemudian di sini juga ada penolakan. Maka ini kita bisa jadikan sebagai area support yang kuat. Apakah support kuat begini tidak bisa di breakout? Peluang tetap ada, bisa. Tetapi ketika supportnya kuat, ini tekanannya akan kuat sekali. Contoh misalkan yang kemarin naik, buyer naik ya, kemudian di sini ada support dilewati, karena cuma ada satu support dilewati, breakout, maka dia naik lagi. Tetapi yang di atas di sini banyak yang ditolak. Artinya kalau kita melihat di sini, ya, perhatikan satu ditolak, ada penolakan, di sini penolakan, di sini penolakan. Sehingga ada 3 kali penolakan, ini akan sangat kuat, menjadi resisten yang sangat kuat. Ketika resisten sangat kuat, biasanya dia akan berat untuk melanjutkan. Ya, mungkin bisa lanjut, tapi ada lain waktu dia akan berbalik dulu. Ya, akan berbalik dulu, mungkin sideways atau di area koreksi, kemudian nanti kembali lagi naik jauh lebih kuat lagi. Ya, jadi ini mesti diperhatikan area-area penolakan, area-area di mana banyak sekali ditolak di sana. Ya, ini seperti ini. Ya, contohnya begini. Tadi bertepatan dengan area support di sini. Yang support yang kuat sekali. Support terdekat ya, bukan support yang paling kuat. Yang paling kuat di sini ya. Ini support kuatnya. Ini support kuatnya di sini. Nah, sangat tidak mungkin tiba-tiba ini panjang sampai di support kuat ya, kecuali ada berita berdampak besar. Nah, karena tidak ada berita berdampak besar, ya kemungkinan besar masih akan selalu bertahap. Kalaupun naik mau turun kuat, dia akan bertahap, menembus support dulu, kemudian menembus area retracement dulu, kemudian baru nanti menembus support kuatnya. Ini masih harus diuji yang begini, karena ini bisa saja nanti ketika berada di area support di sini dia mantul. Mantul itu berarti mulai ada penolakan, mulai warna hijau, dia akan lanjut naik jauh lebih kuat jika dia breakout di area resisten di sana. Yang kita pahami, satu,
strukturnya karena ini masih turun tetapi berada di area support, maka tentu tetap kita perhatikan area di sini harus diuji dulu. Ya, tidak boleh kita buru-buru yang begini sell karena proses berada di area support, karena bisa saja nanti di sini mantul lagi. Kekuatan merah ini baru kecil dibandingkan dengan hijau, ini belum ada separuhnya, sehingga potensi naik masih jauh lebih kuat meskipun struktur yang terbentuk sekarang ini merah-merah, tapi merahnya belum kuat. Ya, seperti itu caranya. Jadi yang harus kita pertimbangkan adalah strukturnya kita pertimbangkan, kemudian tren yang besar kita lihat apakah dia lebih dari separuh, apakah dia bisa lewat dari koreksi atau sebaliknya. Kemudian selalu perhatikan zoom in dan zoom out-nya untuk melihat area support dan resistennya. Dengan cara yang sama kita bisa gunakan untuk pasangan yang lain. Apakah GU, GC, EU sama? Contoh begini. Ya, kita lihat yang terdekat dari running dulu. Nah, sekarang yang pertama kita lihat dominannya tetap warna hijau. Ya, bahkan dominan warna hijau, kita mulai dari sini. Kemudian dia mencoba untuk melawan, artinya koreksi, separuhnya di sini. Maka nanti harus diuji ketika turun, dia harus diuji di sini apakah breakout atau kembali lagi. Yang pertama ini sebagai area retracement, yang kedua di sini ada penolakan, banyak penolakan di sini. Sehingga ini bisa juga berfungsi sebagai support. Berfungsi sebagai support sekaligus area koreksi karena tren turunnya, tren naiknya sudah masih panjang. Kemudian kalau misalkan nanti support ini atau retrace ini dia di breakout atau ditembus, di mana kita untuk menguji lagi ya, di sini ada penolakan, ada penolakan yang banyak penolakan di sini. Di sini penolakan, kemudian di sini ada penolakan. Sekali lagi yang terdekat bukan jaraknya, tetapi di mana ada penolakan, kalau kita garis lebih dekat dari runningnya. Apakah tidak boleh kita buat support di sini? Jawabannya boleh-boleh saja, tetapi terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti kita kehilangan momentum, kehilangan peluang di sana. Sementara kalau kita mengambil di lebih awal dulu, ya, yang pertama di sini, nanti kita akan ketahui apakah dia nanti breakout atau tidak. Kalau nanti breakout, setidaknya ada peluang untuk entry sell. Ketika tidak breakout, ketika memantul, kemudian sudah muncul dua hijau, sekali lagi ada peluang untuk kita taking profit di sana. Ya, kalau kita ngambil langsung terlalu panjang, terlalu jauh, ya nanti kita jadi penonton. Tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sana. Padahal harusnya banyak peluang yang harus kita manfaatkan. Nah, misalnya kondisi seperti sekarang ini baiknya buy atau sell? Ya, tidak ada yang baik. Sekarang ini masih menunggu karena persis berada di area retrace, berada di area support. Yang kita tunggu tentu syarat sistem trading kita yang terpenuhi. Misalkan ini di area di sini ada penolakan warna hijau. Nah, kita menunggu yang candle sekarang ini berubah menjadi warna hijau. Kalau ternyata begini bagaimana? Ya berarti kita tidak bisa entry. Sell tidak bisa breakout, buyer tidak ada konfirmator. Maka yang ada kita menunggu, itu akan jauh lebih bijak. Karena ini menghindari floating yang lama nanti. Apalagi pergerakannya pelan-pelan begini. Masih Eropa belum masuk ya, ini masih Asia. Eropa masuk jam 2 baru masuk. Kemudian jam 2 pun nanti belum tentu marketnya bergerak panjang. Biasanya sudah malam, jam 7 malam sampai jam 10 malam baru bergejolak. Sehingga kalau seperti ini kita entry susah profitnya. Ini sell misalkan, nanti turun sebentar belum profit, balik lagi ke atas. Kita entry buy belum sampai profit,
masih kena spreadnya ini, nanti turun lagi ke bawah lagi. Nah, ini yang membuat kita kelamaan di dalam market. Makanya harus satu mengetahui teknik candlestick, teknik support resisten, yang berikutnya tahu membaca peluang dari waktu yang ada. Pergerakan kalau pelan begini susah. Ya, kalau kita memanfaatkan peluang yang cepat pun susah. Nanti kalau rame enak, oh ada peluang, ada hijau, kita masuk buy. Dalam waktu hitungan, ya mungkin hitungan menit kita bisa profit dengan cepat, dan itu sering kita lakukan dan sering kita dapatkan profitnya. Ya kan begini, ini berpeluang akan naik lagi meskipun kecenderungannya ke bawah, tetapi sekali lagi berada di area benturan. Maka peluang untuk naik ada jika syarat itu harus terpenuhi. Jika nanti hijaunya sudah mulai kuat lagi. Kemudian ketika naik, misalkan ketika naik sampai di mana kira-kira? Nah, ketika naik harus diuji lagi. Ketika naik, maka bukan yang hijau ini yang kita jadikan patokan untuk kita ngambil koreksinya, tetapi ganti merah, karena sekarang didominasi merah dan mulai berubah warna menjadi hijau. Nanti tentu separuh dari kecenderungan merah ini menjadi wilayah koreksi, wilayah retracement, ya seperti ini. Nanti diuji ketika naik, apakah di area di sini nanti kuat naik atau balik lagi turun lagi, ya. Karena kita, sekali lagi tidak tahu persis kita ini hari ini mau langsung naik sampai di ujung di sini atau masih berputar-putar naik turun dulu, ya. Jangan jadi peramal. Sekali lagi, yang kita lakukan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Sekarang ini belum potensial untuk kita entry. Kemudian nanti kalau misalkan entry, ya tadi ini selesai jadi hijau kuat, kita bisa ambil buy. Tentu jangan terlalu lama. Pastikan di area di sini, area di retrace ini harus segera keluar. Jadi misalkan ini hijau, kalau misalkan mepet dengan area retracement, area koreksi, jangan entry sekalian. Kecuali separuh misalkan sampai di sini, sehingga ada space, ada ruangan untuk kita entry lagi di sana. Kalau mepet, ya dikhawatirkan nanti candle selanjutnya nanti bisa ditolak lagi, turun lagi, sehingga bisa begini. Dari retrace ini tidak kuat, kemudian mulai merah lagi dan turun lagi begini. Ya, ini adalah kemungkinan yang sangat-sangat rasional.